Saya atas nama Bandung Muhammad Rizky Ardiana akan membawakan sebuah materi yang berjudul Rekonstruksi Al-Quran. Pertama, sebelum Islam hadir, bangsa Arab saat itu sedang mengalami zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sebelum Islam hadir, bangsa Arab pada saat itu sedang berada pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kenapa disebut demikian? Karena mereka, ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti menyembah berhala, membunuh bayi perempuan, karena pada saat itu memiliki bayi perempuan adalah salah satu aib bagi kaumnya. Setelah itu kemudian Islam hadir dan menghancurkan kebodohan-kebodohan yang ada sebelum Islam hadir, menghancurkan berhala dan memuliakan wanita. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mewahyukan salah satu kitab suci yang bernama Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebelumnya banyak kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun yang bertepatan di Gua Hiro. Dan wahyu yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang artinya bacalah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai keadaan atau tergantung pada kondisi tersebut. Al-Quran diturunkan karena adanya suatu masalah atau dalam kondisi tersebut membutuhkan petunjuk. Kemudian Allah menurunkan wahyu. Tentu dengan turunnya ayat tersebut atau surat tersebut, itu pasti ada salah satu sebab yang biasa disebut asbabun nuzul. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy, pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Abban bin Sa'id, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, dan masih banyak yang lainnya. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Thabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Thabit membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktenya. Amr bin Maktum Al-Ama duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana tentang saya? Karena saya sebagai orang yang buta." Dan kemudian turun ayat Ghairi ulil al-daror, bagi orang-orang yang bukan cacat. Tampaknya tak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekan. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran,
maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Jadi Nabi Muhammad tidak ingin apabila Al-Quran dan hadis tercampur aduk, dikhawatirkan terjadi kekeliruan. Berdasarkan kebiasaan Nabi memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun, kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Meski Nabi Muhammad telah mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, beliau tidak merangkum semua surah ke dalam satu jilid, sebagaimana ditegaskan oleh Zaid bin Thabit dalam pernyataannya. Di saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih belum dirangkum dalam satuan bentuk buku. Di sini kita perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan, bukan penulisan. Dalam komentarnya, Al-Khattabi menyebut catatan ini memberi isyarat akan kelangkaan buku tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebenarnya, kitab Al-Quran telah ditulis seutuhnya sejak zaman Nabi Muhammad. Hanya saja belum disatukan dan surah-surah yang ada juga masih belum tersusun. Penyusunan Al-Quran dalam satu jilid utama boleh jadi merupakan satu tantangan karena nasikh wal mansukh yang muncul kemudian dan perubahan ketentuan hukum maupun dalam ayat tertentu memerlukan penyertaan ayat lain secara tepat. Hilangnya satu format halaman akan sangat merendahkan penyertaan ayat-ayat yang baru serta surahnya karena wahyu tidak berhenti untuk beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW berarti wahyu berakhir untuk selamanya. Tidak akan terdapat ayat lain, perubahan hukum, serta penyusunan ulang. Ini berarti kondisi itu telah mapan dalam waktu yang tepat guna memulai penyatuan Al-Quran ke dalam satu jilid. Tidak ada keraguan yang dirasakan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan bahkan telah memaksa masyarakat mempercepat pelaksanaan tugas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan para sahabat dalam memberi pelayanan terhadap Al-Quran sebagaimana mestinya memenuhi janji pemeliharaan selama terhadap kitabnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakarlah yang meneruskan masa kepemimpinan khalifah. Setelah itu Zaid melaporkan, Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban yang begitu besar dari para penghafal Al-Quran. Dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat, kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah karena sebagian hafid atau penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar menambahkan, saya katakan pada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan satu tindakan yang Nabi Muhammad tidak pernah lakukan? Tanyanya. Kemudian Umar menjawab, ini merupakan upaya terujir terlepas dari segalanya dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami sehingga Allah memberi kedamaian untuk melaksanakan dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Zaid, Anda seorang pemuda cerdik dan pandai. Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad. Dan kami tidak melihat satu kelemahan pada diri Anda. Carilah semua Al-Quran agar dapat dirangkum seluruhnya. Demi Allah, jika sekiranya mereka meminta kami untuk memindahkan sebuah gunung raksasa, hal itu akan terasa lebih ringan dari apa yang mereka perintahkan pada saya sekarang.
Kami bertanya pada mereka, kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Abu Bakar dan Umar bersikeras mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja, malah akan membawa kebaikan. Selagi itu membawa kebaikan, kenapa dilarang? Mereka tak henti-henti menenangkan rasa keberatan yang ada, hingga akhirnya Allah menenangkan kami melakukan tugas itu, seperti Allah menenangkan hati Abu Bakar dan Umar. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti yang kita dapat simpulkan adalah penyatuan fragmentasi Al-Quran dari sumber pertama, kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusunnya untuk transkripsi penulisan ke dalam satu jilid besar. Kompilasi ini disebut dengan istilah suhuf. Ia merupakan kata jamak suhuf, secara literal artinya keping atau kertas. Sebagai kesimpulan, segala upaya Zaid adalah penyusunan semua surah dan ayat secara tepat. Dan kemungkinan besar sebagai seorang putra Madinah, dia menggunakan skrip dan ejaan Madinah yang umum atau konvensional. Tetapi tampaknya ukuran kepingan-kepingan kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran tidak sama, sehingga menjadikan tumpukan kertas itu tidak tersusun rapi. Oleh karena itu dinamakan suhuf hanya 15 tahun kemudian. Saat Khalifah Utsman berupaya mengirimkan naskah-naskah Al-Quran ke berbagai wilayah kekuasaan umat Islam, dari hasil kemenangan militer telah memperkuat tersedianya kertas kulit bermutu tinggi, dan ia mampu memproduksi kitab Al-Quran dalam ukuran kertas yang sama, kemudian lebih dikenal dengan mushaf. Dengan menunjuk Umar sebagai penerus khalifah, setelah Abu Bakar wafat di atas tempat tidur, sebelumnya dia telah memberikan kepercayaan terhadap penerusnya tentang mushaf-mushaf yang ada. Di samping adanya berbagai kemenangan dalam pertempuran yang menentukan kekuasaan, Umar diwarnai pengembangan Al-Quran secara pesat, melintasi batas semenanjung Arab. Beliau mengutus kurang-kurangnya 10 sahabat ke Basroh guna mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ia mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufa. Ketika Umar diberitahukan tentang adanya orang lain di Kufa yang mendiktekan Al-Quran pada masyarakat melalui hafalan, Umar naik pitam seperti kegilaan. Saat menemukan orang tersebut yang tidak lain adalah Ibnu Mas'ud, beliau ingat akan kemampuannya. Kemudian merasa tenang dan dapat meredam kembali sikap emosinya. Berita penting lainnya adalah mengenai pengenalan ajaran Al-Quran di Suriah. Yazid bin Abu Sufyan, penguasa Suriah, mengadukan masalah pada Umar tentang orang-orang muslim yang memerlukan pendidikan Al-Quran dan juga keislaman. Ia mendesak agar umat dapat mengutus para dosen. Kemudian Umar memilih 3 orang sahabat melakukan tugas tersebut yang masing-masing terdiri dari Mu'ad, Ubadah, dan Abu Darda. Umar meminta mereka untuk terus menuju Homs, yang setelah mencapai tujuan, salah satu dari mereka agar pergi ke Damaskus dan tempat lain di Palestina. Saat penduduk setempat merasa puas dengan tugasnya di Hims, Abu ad-Darda meneruskan perjalanan ke Damaskus, sedangkan Mu'ad ke Palestina dengan meninggalkan Ubadah di belakang. Mu'ad meninggal dunia setelah itu, dan Abu ad-Darda tinggal di Damaskus beberapa waktu lamanya dan dapat membuat halakoh yang sangat masyhur dengan mahasiswa asuhannya melebihi 1.600 orang. Dengan membagi murid-muridnya ke dalam 10 kelompok, ia menugaskan seorang instruktur secara terpisah pada tiap kelompok dan melakukan inspeksi keliling dalam memantau kemajuan mereka. Bagi mereka yang telah lulus tingkat dasar, dapat mengikuti bimbingan langsung agar murid yang lebih tinggi tingkatnya merasa lebih terhormat, belajar bersama Abu ad-Darda, dan berfungsi sebagai guru tingkat menengah. Metode yang sama dipraktekkan di tempat lain. Abu Raja al-Attaradi menyatakan bahwa Abu Musa al-Ash'ari
membagikan murid-murid ke beberapa kelompok di dalam Masjid Basra. Dalam bimbingannya yang hampir mencapai 300 orang di ibu kota, Umar mengutus Yazid bin Abdullah bin Qusaid untuk mengajar Al-Quran di kalangan orang Badui, dan melantik Abu Sufyan sebagai inspektur untuk suku mereka agar mengetahui sejauh mana mereka sudah belajar. Dia juga menunjuk 3 sahabat yang lainnya di Madinah untuk mengajar anak-anak dengan setiap orangnya digaji 15 dirham per bulan, dan setiap murid termasuk orang dewasa dinasihati untuk diajarkan 5 ayat yang mudah. Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'a, seorang hamba sahaya Kristen dari Persia, di akhir tahun 23 Hijriah, Umar menolak untuk menjadi seorang khalifah dan membiarkannya kepada masyarakat untuk memilihnya, dan pada waktu itu Suhuf diamanahkan kepada Hafsah, mantan istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang 2 saksi untuk membangun otentisitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Alhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran, kalamullah. Kemenangan yang berarti melebihi batas perang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di 2 negeri, padang pasir yang kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman dan usaha-usaha Zaid bin Sabit sebagai orang yang memulai mengkompilasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Demikianlah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.